Halo semuanya, balik lagi di channel Hai Tomo. Jadi di video kali ini, aku mau nyeritain salah satu cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter bernama Horor Psikologis. Dan buat kalian yang mau nonton langsung ceritanya, kalian bisa langsung saja kunjungi akun Twitter Horor Psikologis. Atau kalian bisa klik link di bawah deskripsi video ini. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita horor penjual nasi goreng. Malam sudah larut, dan udara dingin perlahan menyelimuti desa. Pak Ijo, seorang penjual nasi goreng yang setia pada profesinya, memulai rutinitas malamnya. Setiap malam, ia mendorong gerobak kayu tuanya yang sudah setia menemaninya selama bertahun-tahun. Roda gerobak berdecit halus, mengiringi langkah-langkah. Di jalanan desa yang sepi, suara-suara malam, seperti pepohonan, menjadi teman setia dalam perjalanannya. Desa tempat Pak Ijo tinggal adalah desa yang kecil, tenang, dengan rumah-rumah tua yang berdiri kokoh di sepanjang jalan. Para penduduknya hidup sederhana, dan Pak Ijo adalah salah satu yang paling dikenal. Setiap malam, orang-orang menunggu kedatangan gerobaknya untuk menikmati nasi goreng, bakmi goreng, dan bakmi godok yang dimasaknya dengan penuh keterampilan dan rasa. Hidup Pak Ijo mungkin sederhana, tapi ia bahagia dengan apa yang dia lakukan. Malam itu, tidak ada yang tampak berbeda dari biasanya. Pak Ijo menyusuri jalan-jalan yang sudah akrab baginya, melewati rumah-rumah yang sebagian besar sudah gelap karena penghuninya sudah tertidur. Ia berencana untuk kembali ke rumah. Setelah menyusuri beberapa jalan lagi, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Rumah tua di ujung desa itu berdiri dengan megahnya, meski sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu besar, dengan tembok-tembok yang sudah ditumbuhi lumut dan jendela-jendela yang tertutup rapat oleh tirai yang sudah kusam. Sejak Pak Ijo masih kecil, rumah itu selalu tampak menyeramkan, dan banyak cerita yang beredar tentang keangkerannya. Namun, Pak Ijo bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal seperti itu. Hanya rumah tua yang tak terawat, pikirnya sambil melanjutkan langkahnya. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, ia mendengar suara yang memanggilnya. Mas penjual nasi goreng." Pak Ijo berhenti seketika. Suara itu lembut, namun jelas. Datang dari arah rumah tua itu. Ia berbalik dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan gerbang rumah. Wajahnya pucat, diterangi oleh sinar bulan. Tapi, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Pak Ijo merasa aneh. Wanita itu tersenyum padanya. Senyum yang tampak ramah, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak bisa Pak Ijo jelaskan. Iya mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Ijo. Meski hatinya mulai merasa tidak nyaman, wanita itu melangkah mendekat. Gaun putih panjangnya mengibas halus di angin malam. "Bisa tolong buatkan saya nasi goreng 30 porsi mas? Di dalam rumah sedang ada pesta ulang tahun. Kami butuh makanan untuk tamu-tamu yang datang." Pak Ijo mengerutkan kening, menatap rumah tua itu. Dari luar, tidak tampak ada tanda-tanda kehidupan. Rumah itu tetap gelap. "Mas, jangan khawatir, nanti saya bayar semuanya." Lagi pula, bayaran yang dijanjikan cukup besar, dan Pak Ijo merasa enggan untuk menolak rezeki yang datang. "Baiklah, saya buatkan sekarang mbak, tunggu sebentar ya," kata Pak Ijo. Akhirnya meski hatinya masih diliputi keraguan, ia mulai memasak di gerobaknya, menyiapkan nasi goreng dalam jumlah besar, 30 porsi. Tangan Pak Ijo bergerak lincah di atas wajan yang besar, mencampur bumbu-bumbu nasi goreng yang sudah siap. Asap mengepul, membawa aroma harum yang menggoda selera, memenuhi udara malam yang dingin. Sambil memasak, Pak Ijo sesekali melirik wanita muda itu yang berdiri tidak jauh darinya. Wanita itu tampak tenang, dengan senyum tipis yang menghiasi wajahnya. Tapi semakin lama Pak Ijo memandangnya,
semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Namun, Pak Ijo menepis pikirannya dan fokus pada pekerjaannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan pesanan pertama. Ia menyusun makanan yang sudah jadi di atas piring-piring dan menyerahkannya kepada wanita itu. "Ini Mbak, sudah jadi, mau diantar langsung ke dalam?" tanya Pak Ijo dengan sopan. Wanita itu tersenyum lebar. "Iya Mas, ayo saya antar ke dalam." Pak Ijo mengangguk dan mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah. Pintu besar rumah tua itu terbuka dengan suara berderit yang membuat bulu kuduk Pak Ijo berdiri. Namun, ketika pintu itu sepenuhnya terbuka, Pak Ijo melihat ke dalam dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut. Ruangan di dalam rumah tua itu jauh dari apa yang Pak Ijo bayangkan. Sebelumnya, ia berpikir rumah tua itu kosong dan tidak terawat. Namun, yang dilihatnya sekarang sangat berbeda. Ruang tamu yang luas itu dipenuhi dengan perabotan antik yang tertata rapi. Meja-meja besar dihiasi dengan tapak berenda, dan lilin-lilin kecil menyala di berbagai sudut ruangan, memberikan suasana hangat yang hampir menenangkan. Pak Ijo melangkah masuk dengan hati-hati, sementara wanita muda itu berjalan mendahuluinya. Di tengah ruangan, Pak Ijo melihat beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja besar yang dipenuhi makanan. Mereka tertawa dan berbicara, seolah-olah sedang menikmati pesta yang meriah. Pak Ijo bisa merasakan suasana gembira yang mengisi ruangan itu, tapi ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Mas, letakkan saja di meja sana," kata wanita itu, sambil menunjuk ke sebuah meja makan yang lebih kecil di sisi ruangan. Pak Ijo berjalan mendekat dan meletakkan piring-piring itu dengan hati-hati di atas meja. Ia mencuri pandangan ke arah tamu-tamu yang duduk di sekitar meja utama. Wajah mereka tampak bahagia, tapi ada sesuatu yang tidak biasa dengan cara mereka bergerak, seolah-olah mereka bergerak terlalu lambat. Mata mereka juga tampak kosong, meskipun mereka tertawa dan berbicara dengan riang. Sebuah suara tawa tiba-tiba meledak dari salah satu tamu, membuat Pak Ijo tersentak. Ia menoleh melihat seorang pria tua yang tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas di tangannya. Tapi tawa itu terdengar aneh, seperti dipaksakan, dan tidak ada yang gabung dalam tawanya. Suara itu menghilang secepat ia datang. Pak Ijo merasa semakin tidak nyaman. Tapi sebelum ia berpikir lebih jauh, wanita muda itu sudah berada di sampingnya lagi. "Terima kasih Mas," ucapnya dengan nada hampir terdengar seperti bisikan. "Mas, bisa kembali ke gerobak dan menyiapkan pesanan berikutnya ya." Pak Ijo mengangguk cepat dan melangkah keluar dari rumah. Saat ia melewati pintu, perasaan dingin menyusup ke tulang-tulangnya, membuatnya menggigil meski malam tidak terlalu dingin. Ketika ia kembali ke gerobaknya, ia mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin aku hanya terlalu capek," gumamnya, mencoba menepis kegelisahan yang semakin membesar di hatinya. Ini hanya pesta biasa, hanya sedikit aneh saja. Namun, perasaan itu tetap ada, menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Pak Ijo tidak bisa menghilangkan pikiran tentang tamu-tamu di dalam rumah itu. Terlalu pucat, dan bagaimana tawa mereka terdengar begitu salah. Namun, Pak Ijo tetap menjalankan tugasnya. Ia kembali memasak, kali ini dengan sedikit lebih cepat, berharap bisa segera menyelesaikan pekerjaan dan meninggalkan tempat itu. Wanita muda itu kembali berdiri di dekatnya, tapi ia tampak lebih serius. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan kosong yang hampir menyeramkan. "Semua tamu, saya suka masakan Mas Pak Ijo," katanya dengan suara datar. "Mereka ingin lebih banyak lagi." Pak Ijo mencoba tersenyum, meski dalam hatinya ia semakin cemas. "Baik Pak, saya buatkan lagi." Pak Ijo memasak dengan segenap kemampuannya. Namun kali ini, tangannya sedikit gemetar. Bayangan wajah-wajah pucat itu terus terbayang di benaknya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman.
Ketika ia selesai, ia melihat wanita itu sudah menunggu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Mas, kali ini Mas harus mengantarkannya ke dalam," kata wanita itu tanpa ekspresi. Faijo mengangguk pelan. Tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat piring-piring yang penuh dengan nasi goreng, lalu berjalan kembali ke rumah tua itu. Namun kali ini, setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah-olah kakinya enggan untuk melangkah. Begitu Faijo memasuki rumah tua itu lagi, ia langsung merasakan perubahan yang drastis. Ruangan yang tadi terasa hangat dan penuh dengan kehidupan, sekarang terasa dingin dan hampa. Faijo terhenti di ambang pintu. Matanya terbuka lebar saat melihat pemandangan yang mengerikan di depannya. Tidak ada pesta. Tidak ada meja yang penuh makanan. Ruangan itu kosong. Hanya ada bayangan gelap yang menutupi setiap sudutnya. Perabotan antik yang tadi tampak megah sekarang terlihat kusam dan berdebu. Seolah-olah sudah lama tidak terurus. Tapi yang paling membuat Faijo merinding adalah piring-piring yang ia letakkan tadi. Mereka berserakan di lantai. Nasi goreng yang tadi ia buat dengan susah payah kini berceceran di mana-mana. Sia-sia makanan itu tampak seperti telah dilahap dengan rakus, meninggalkan kekacauan yang mengerikan. "Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini?" bisik Faijo. Suaranya bergetar karena ketakutan. Ia berbalik, mencari wanita muda itu, tapi dia sudah tidak ada di sana. Pintu yang tadi terbuka lebar, sekarang tertutup rapat, dan Faijo merasa terjebak dalam kegelapan yang dingin ini. Perasaan panik mulai menyerapi dirinya, membuatnya merasa seperti seekor tikus yang terperangkap. "Mas Faijo," suara itu terdengar dari arah dalam rumah. Suara yang sudah sangat dikenal Faijo. Itu adalah suara wanita muda tadi, tapi kali ini terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Faijo menoleh dan melihat ke wanita itu berdiri di ujung ruangan. Wajahnya yang tadi tampak cantik dan lembut sekarang berubah menjadi pucat, hampir seperti mayat. "Tolong bantu kami, Mas Faijo." Suaranya terdengar seperti jeritan teredam, penuh dengan rasa putus asa. Faijo mundur. Rasa takut yang luar biasa menguasainya. Apa yang terjadi di sini? Siapa kalian sebenarnya?" Wanita itu melangkah maju. Setiap gerakannya seperti bayangan yang mengapung. "Kami semua terjebak di sini, di rumah ini. Pesta ulang tahun yang tidak pernah berakhir." Faijo merasa seperti tercekik oleh rasa takut yang semakin menjerat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seperti tertanam di lantai. "Aku harus pergi. Aku harus keluar dari sini." Dia berbalik dan berlari menuju pintu. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke belakang. Ia menoleh dan melihat wanita itu berdiri di belakangnya dengan tatapan yang penuh dengan kebencian dan kesedihan. "Kau tidak bisa pergi, Mas Faijo," kata wanita itu dengan suara hampir tidak terdengar. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada yang bisa meninggalkan pesta ini." Faijo meronta, mencoba melepaskan diri, tapi cengkraman yang tidak terlihat itu terlalu kuat. Ia merasa seperti tercekik dengan rasa dingin yang merasuk ke dalam tulangnya. Namun, dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berhasil membuka pintu itu, menerobos keluar. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli pada apapun selain keinginannya untuk keluar dari rumah itu. Ia bisa mendengar suara langkah-langkah yang mengikutinya, suara napas yang terdengar seperti erangan dari kegelapan. Faijo terus berlari tanpa henti, keluar dari rumah itu, dan kembali ke jalanan desa yang sepi. Napasnya tersengal-sengal, dan dadanya terasa sakit karena ketakutan dan kelelahan. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut apa yang dia lihat akan lebih menakutkan daripada yang ia sudah lihat sebelumnya. Namun, begitu ia mencapai gerobaknya, ia mendapati bahwa gerobaknya terjebak di dalam lumpur yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Faijo panik, mencoba menarik gerobaknya keluar,
Tapi usahanya sia-sia. Roda itu terjebak terlalu dalam, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di bawah tanah. Demi Tuhan, aku harus pergi dari sini, teriaknya, tapi tidak ada yang mendengar. Desa itu begitu sunyi, seolah-olah semua penghuni sudah lama pergi. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, Pak Ijo akhirnya memutuskan untuk meninggalkan gerobaknya dan lari tanpa menoleh lagi. Ia berlari melintasi jalan-jalan desa yang gelap, berharap menemukan pertolongan atau setidaknya tempat aman untuk dia bersembunyi. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin ia merasakan bahwa kegelapan di belakang semakin terus mengejar. Setiap bayangan tampak mengancam. Setiap suara di malam hari terdengar seperti bisikan dari makhluk-makhluk yang tidak ia lihat. Pak Ijo merasa seolah-olah ia sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak pernah berhenti sampai ia tertangkap. Akhirnya, Pak Ijo sampai di batas desa, di mana hutan angker mulai terbentang. Ia berhenti di tepi hutan, di mana kegelapan tampak lebih pekat dan penuh dengan bahaya yang tidak terlihat. Pak Ijo tahu bahwa jika ia masuk ke dalam hutan, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Namun, suara-suara yang mendekat dari arah desa membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia tidak mungkin berbalik arah dengan perasaan takut yang begitu mendalam. Pak Ijo memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, berharap bisa bersembunyi dari apapun yang mengejarnya. Setiap langkah terasa seperti ia sedang menjauh dari kenyataan dan semakin dalam ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pak Ijo tidak tahu berapa lama ia sudah berlari, tapi ketika akhirnya ia berhenti, ia menyadari bahwa ia sudah sangat jauh dari desa. Hutan di sekelilingnya begitu gelap dan hanya suara-suara malam yang menemaninya. Pak Ijo jatuh, tertuduk di atas tanah yang dingin. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Gumamnya pelan, mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya. Namun, tidak ada jawaban, hanya ada keheningan dan kegelapan yang tampak semakin mendekat, seperti bayangan yang akan segera menelannya. Pagi tiba dengan lambat, dan ketika matahari akhirnya muncul di atas cakrawala, sinarnya menyinari desa yang sekarang tampak tenang dan damai. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak ada yang mendengar teriakan Pak Ijo atau pelarian yang putus asa. Ketika warga desa bangun, mereka mendapati gerobak nasi goreng Pak Ijo terletak di pinggir jalan dengan semua barangnya masih di dalamnya. Tapi Pak Ijo sendiri tidak pernah ditemukan lagi. Rumor tentang pesta di rumah tua menyebar dengan cepat, menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah yang tidak tenang, yang mengundang orang-orang ke dalamnya hanya untuk menghilang selamanya. Dan Pak Ijo, penjual nasi goreng yang selalu ramah, kini menjadi bagian dari legenda menakutkan itu. Sebuah peringatan bagi mereka yang berani mendekat rumah tua yang angker di ujung desa. Oke semuanya, jadi sekian video yang saya bawakan hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, agar saya lebih semangat lagi membawakan cerita horor lainnya. Terima kasih.